Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada siang hari ini dengan keadaan sehat dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang akan disampaikan oleh teman-teman kita P3K dari SD Negeri Kedungulu. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat, sehat, nikmat sempat dan juga nikmat untuk terus belajar hingga kita bisa memperbaiki diri demi terwujudnya generasi emas Indonesia 2045. Selamat datang saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kedungulu, Ibu Sri Narni SPD, kepada Dewan Bapak Guru, Ibu Guru SD Negeri Kedungulu, dan juga pemateri pada siang hari ini, teman-teman P3K dari SD Negeri Kedungulu. Sebelum saya mulai acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, presentasi yang akan disampaikan oleh teman kita Bapak Muhammad Iwan Prawijudi SPD dan juga Bapak Zona Alfalah. Yang kelima tanya jawab. Yang keenam penandatanganan berita acara seminar hasil orientasi P3K, 7 foto bersama, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita menuju acara yang pertama dari pembukaan. Marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Tabila, oleh Ibu Antika. Waktu dan tempat dipersilakan. Mohon hadirin dapat berdiri sejenak. Saya akan
puji syukur atas limpahan rahmat dan karunia. Engkau telah mempertemukan kami dalam kegiatan orientasi P3K tahun 2025 di SD Negeri Kedung. Berikanlah kepada kami kelapangan hati dan kejernihan pikiran untuk menerima ilmu dan wawasan yang bermanfaat, agar kami dapat mengemban amanah sebagai abdi negara dan mendidik generasi penerus bangsa. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai langkah awal yang penuh berkah untuk meningkatkan integritas, etika dan profesionalisme kami dalam melayani masyarakat. Teguhkanlah niat kami dalam membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas dan berbudaya positif. Limpahkanlah kesehatan, kekuatan dan keikhlasan kepada kami semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan doa yang disampaikan oleh Bapak Sri Marjono SPD. Menginjak acara ini, yakni presentasi akan disampaikan pada termin pertama akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Iwan Prayudi, sekaligus nanti disambung dengan tanya jawab secara langsung, baru nanti bergantian di termin selanjutnya adalah presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Zona Al-Falah. Untuk menyingkat waktu, untuk Bapak Muhammad Iwan Prayudi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak Yuda selaku moderator wawancara yang telah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana telah memberikan rezeki dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Dan tak lupa yang terhormat Ibu Sri Nani selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kedung, yang terhormat Bapak Sofian selaku mentor dari kami, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru, rekan-rekan keluarga besar SD Negeri Kedung yang berkenan hadir meluangkan waktunya untuk saya menyampaikan laporan saya selama melaksanakan MOOC. Di sini saya akan menyampaikan hasil seminar saya yang berjudul Pembiasaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Lingkungan Sekolah SD Negeri Kedung, Kota Surakarta. Ini biodata seminar hasil laporan saya. Nama saya Muhammad Iwan Prayudi. NIP 3 saya, PPK saya 1991202024211014. Jabatan saya guru olahraga. Kebetulan saya di MOOC kali ini di angkatan pertama pada tahun 2025 ini, unit kerja SD Negeri Kedung. Untuk mentor saya Bapak Sofian SPDI MPD selaku guru PAI pangkat dan golongan penata muda tingkat 1 3B unit kerja SD Negeri Kedung.
Masuk di bab 1 di laporan kami yang latar belakangi laporan saya berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pelatihan adalah bentuk pengembangan kompetensi dalam rangka memenuhi standar kompetensi jabatan pasal 1 angka 19. Orientasi adalah program pengenalan dan penyediaan informasi kepada PPPK yang baru diangkat pasal 1 angka 20. Maksud dan tujuannya dari MOC ini yaitu membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Untuk tujuannya adalah setelah mengikuti orientasi ini, peserta atau ASN mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Untuk waktu pelaksanaan orientasi PPPK kami dimulai dari tanggal 16 Mei tahun 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025. Untuk tempat orientasi PPPK dilaksanakan di SD Negeri Kedungluwu, Kota Surakarta. Berikut adalah jadwal kegiatan orientasi kami. Dimulai dari pembukaan tanggal 16 Mei 2025. Kemudian pembelajaran mandiri MOC 17 sampai 26 Mei dan diakhiri nanti sampai tanggal 20 Juli 2025. Next Pak. Selanjutnya masuk ke bab kedua berkenaan dengan nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta berdasarkan dengan visi misi Kota Surakarta yang mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan untuk misi dari Kota Surakarta itu ada 7 misinya. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Serta yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Next, Pak. Di bab ketiga ini, nilai dan etika organisasi selaras dengan visi misi Dinas Pendidikan yang bervisi terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Untuk misinya meningkatkan keterjangkauan dan perluasan pelayanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Dan yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna.
Dan yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Next. Di bab ketiga ini juga visi misi dari SD Negeri kita selaras dengan visi misi dari SD Negeri kita, SD Negeri Kedung Luwu, yang mempunyai visi terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter inovatif, berprestasi, dan peduli terhadap lingkungan. Untuk visi misi SD Negeri Kedung Luwu sendiri, yang pertama, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. Misi yang kedua, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Dan yang ketiga, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal dan menjunjung tinggi nilai gotong royong. Dan yang keempat, mengembangkan kemandirian, nalar kritis, kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Dan yang kelima, mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Keenam, mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. 7. Menciptakan lingkungan sekolah yang peduli dan berbudaya terhadap kelestarian sumber daya alam sekitarnya. Untuk bab keempat yang melatar belakangi saya mengambil judul pembiasaan hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah SD Negeri Kedung Luwu, Kota Surakarta. Yang pertama, 1. Siswa kurang sadar membuang sampah di tempatnya. Yang kedua, rendahnya kesadaran menjaga kebersihan. Yang keempat, kurangnya kebiasaan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Makanya kami mengangkat judul program pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat. Isu dan gagasan utama, isu rendahnya kesadaran peserta didik akan pentingnya kebersihan lingkungan dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah di sekitar. Langkah pertama saya dalam judul ini, melakukan sosialisasi sampah dan tempat sampah. Nah, jadi saya akan melakukan melakukan sosialisasi kepada anak-anak dan peserta didik tentang sampah. Sampah itu dibagi menjadi sampah organik dan non-organik, sehingga nanti peserta didik kedepannya akan bisa membedakan apa itu sampah organik dan sampah non-organik. Dan dilanjutkan nanti dengan kami akan berdiskusi dengan kepala sekolah dan bapak ibu guru SD Negeri Kedung Luwu. Kemudian untuk kegiatan ini, untuk mendukung langkah awal dalam membedakan sampah organik dan non-organik, kami akan berusaha menyediakan tempat sampah yang bertuliskan dan membedakan tempat sampah organik dan non-organik. Sehingga nanti outputnya nanti siswa akan dapat bisa memilah apakah itu dan sampah organik dan non-organik, akan bisa membedakan sampah yang termasuk dalam sampah organik dan sampah non-organik. Next one. Lanjut ke kegiatan kedua dalam menjaga perilaku atau pembiasaan hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah.
Negeri SD Kedungulu, kami akan melakukan edukasi cuci tangan, 7 langkah cuci tangan dengan benar. Dimulai dari mencuci telapak tangan dulu, punggung tangan, ruas-ruas jari tangan, ujung jari tangan, dan membasuh tangan. Itu akan kita edukasikan dan akan kita praktekkan bersama-sama dengan semua warga sekolah, baik itu peserta didik dan juga bapak ibu guru. Nah, karena yang mendasari ini banyaknya anak-anak atau peserta didik itu yang belum paham tentang edukasi cuci tangan yang benar. Biasanya anak-anak itu hanya menghidupkan keran, cuci tangan, selesai tanpa mengikuti langkah-langkah cuci tangan yang benar, sehingga kalau mengikuti cuci langkah yang benar akan menjadi pembiasaan yang baik dan menjaga kebersihan diri dan kesehatannya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah kasih. Untuk langkah ketiga, langkah selanjutnya, kami akan melakukan program Selasa Bersih. Mungkin kalau Selasa itu di SD Negeri Kedungulu ada kegiatan senam sehat. Mungkin dalam 1 bulan sekali nanti setelah senam biasanya akan ada unjuk aksi. Nanti akan kita adakan kerja bakti rutin untuk semua warga sekolah, menjaga kebersihan bersama-sama setelah melakukan kegiatan yang biasa kita lakukan senam sehat di hari Selasa. Setelah melakukan kerja bakti bersama Bapak Ibu guru, lalu kita akan mengedukasikan tadi, kembali yang ke langkah kedua tadi, cuci tangan bersama-sama dengan langkah-langkah yang benar. Outputnya nanti dari kegiatan ini akan meningkatkan partisipasi dan semangat siswa untuk menjaga lingkungan sekolahnya agar tetap bersih. Next, Pak. Evaluasi dan refleksi. Evaluasi dari kegiatan ini akan dilakukan di setiap akhir kegiatan. Nanti akan membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu wali kelas juga. Apa yang sudah kita lakukan selama 1 bulan ini dari kegiatan tersebut, evaluasinya, kekurangannya, dan masukan-masukan sarannya. Outputnya, perilaku hidup bersih dan sehat terbentuk dari kebiasaan siswa. Karena kebiasaan itu akan terbentuk dari sebuah pembiasaan. Kalau dari pembiasaan yang sudah kita tanamkan kepada peserta didik, itu lama-lama peserta didik akan sudah terbiasa atau menjadi kebiasaan. Kalau ada sampah, ada apa yang kotor akan segera dibersihkan dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Next, Pak. Rencana kerja menengah kami selama 5 tahun. Tahun pertama, program kesadaran kebersihan. Di tahun yang kedua, tadi ada penyediaan tempat sampah per kelas yang mungkin nanti kalau perlu nanti mungkin akan juga diadakan tempat sampah yang langsung membedakan sampah organik dan organik. Dan nanti di tahun ketiga akan ada pembuatan bank sampah. Untuk tahun keempat ada pembuatan medik dan poster yang akan kami tempelkan di lingkungan sekolah yang akan selalu mengingatkan siswa dalam rangka untuk menjaga atau pembiasaan hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Dan tahun kelima akan kami bentuk tim sekolah sehat yang melibatkan semua warga sekolah, baik itu peserta didik dan guru beserta jajarannya sebagai fasilitator untuk tim sekolah sehat. Next, Pak.
Kegiatan ini berkontribusi terhadap visi misi sekolah, visi SD Kedung Lumbu yang terwujudnya generasi pelajar muda yang bertakwa, berkarakter, inovatif, berprestasi, dan peduli lingkungan, serta semua kegiatan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat ini mendukung langsung tercapainya visi misi tersebut. Lanjut Pak, kesimpulan. Program PHBS ini atau perilaku hidup bersih dan sehat menumbuhkan karakter siswa yang sadar lingkungan. Kedua, mendukung Merdeka Belajar dan visi pemerintah Kota Surakarta. Kemudian melanjutkan kualitas lingkungan belajar di sekolah sehingga lingkungan belajar di sekolah itu menjadi asri, sehat, bersih, dan nyaman. Lanjut. Penutup dan saran, implementasi perilaku hidup bersih dan sehat perlu dilakukan secara konsisten. Ya, jadi ini perlu secara konsisten setiap hari. Makanya tadi akan terjadi kebiasaan anak dan semua warga sekolah dalam menjaga kebersihan lingkungan dan guru berperan sebagai panutan dan fasilitator. Dan ketiga, melibatkan semua warga sekolah secara kolaboratif. Terima kasih. Demikian tadi paparan hasil laporan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Iwan Payudi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Kita buka pertanyaan. Yang ingin bertanya dipersilakan. Dulu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, apa solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kurangnya kesadaran dalam menjaga kebersihan? Langsung dijawab ya. Iya, langsung ya. Solusi yang ditawarkan untuk mewujudkan kesadaran. Solusi yang kami tawarkan, yang akan kami sampaikan untuk menjaga perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah, kami akan memberikan sosialisasi dan tentunya bukan hanya kami saja, beserta Bapak Ibu guru SD Negeri Kedung Lumbu dengan sosialisasi kepada anak yang lebih menarik kepada mereka semua dan lebih inovatif sehingga anak-anak akan timbul kebiasaan dalam melakukan kegiatan tersebut. Nah, sehingga akan menjadi kebiasaan tanpa harus diingatkan untuk diingatkan Bapak Ibu guru lagi. Ya, demikian tadi jawaban dari pertanyaan bagaimana menumbuhkan kesadaran siswa. Selanjutnya kita buka satu pertanyaan lagi sebelum kita berganti ke pemateri yang lain. Monggo dipersilakan. Monggo Bu Anggun. Terima kasih. Saya mau bertanya, tadi judulnya kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat. Mohon dijelaskan apa isu utama yang melatar belakangi Anda dalam pelaksanaan program PHBS di SD Negeri Kedung Lumbu. Terima kasih. Yang melatar belakangi kebiasaan saya mengambil isu ini tentang kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat supaya di SD Negeri Kedung Lumbu itu nanti anak-anak akan menjadi kebiasaan dalam menjaga perilaku hidup bersih dan sehat yang karena memang sebelumnya anak-anak yang kelas bawah tentunya itu memang kurang atau belum mendapatkan sosialisasi tentang bagaimana cara dia menjaga atau melakukan perilaku hidup bersih untuk diri dia sendiri maupun untuk lingkungan sekolah. Makanya kita perlu melaksanakan sosialisasi tersebut sehingga saya mengangkat isu ini pada laporan orientasi.
Sudah cukup ya pertanyaannya. Sebelum kita berpindah ke materi selanjutnya, minta tepuk tangannya dulu. Cukup. Mungkin ini sedikit dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi hasil laporan orientasi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Iwan Prayudi. Menginjak acara Alhamdulillah semua rangkaian acara pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih saya ucapkan untuk peserta orientasi yang telah antusias mengikuti orientasi ini dari awal sampai akhir acara. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sebelum saya tutup, jika ada salah kata tolong dimaafkan, nuwun ridhonya. Bila kami berhidayah, wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.